Hai Talents, gue Dika balik lagi di Dobrak Podcast di balik obrolan karyawan. Nah kali ini kita bakal ngebahas seputar manajemen trainee di ACC dan udah ada teman gue, namanya Debbie Juliani nih. Salam dulu dong, saya hai dulu dong Deb. Halo. Oke, lu kenalin dulu Deb. Jadi lu di ACC ini udah berapa lama sih Deb dan lu sekarang sebagai apa? Kerjaan lu tiap harinya ngapain aja gitu. Oke, jadi waktu join pertama ACC itu pas program manajemen trainee. Jadi by the way gue dari program MT juga, masuknya tuh di batch 277 bulan Mei 2023. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Ya? Abis itu ikut program trainee 9 bulan sampai Februari 2024. Abis itu placement akhirnya itu di tim rekrutmen. Jadi sekarang jadi rekrutmen analis, jadi PIC rekruter khusus MT. Jadi kalau misalnya ditanya kesehariannya apa ya, kesehariannya ngerekrut MT sih sebenarnya. Oke, berarti lu ngerekrut M3 M3. Pokoknya tiap hari berarti lu ngerekrut MT dan tiap harinya sourcing gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kan mungkin ada yang tahu tentang MT, ada yang belum pernah dengar MT itu apa. Lu ceritain dikit nggak Dep? MT ACC itu apa sih? MT ACC itu gimana sih? Kalau program MT ACC sendiri sebenarnya kita kan program percepatan karir ya, fast track karir. Program itu 9 bulan, dimana nanti selama 9 bulan itu teman-teman MT bakal dipersiapkan untuk menjadi future leaders di ACC. Oke, berarti fast track karir cuma 9 bulan doang, terus emang dipersiapkan untuk future leader di ACC. Nah, lu berarti kan dari MT juga tadi 277 ya? Iya. 277. Ya nggak beda jauh lah sama gue. MT. Lu berapa di waktu itu? Gue 271, beda 6 angkatan. Lu waktu itu ke cabang mana kan? Kalau MT di ACC itu ke cabang kan ya? Iya. Waktu itu lu ke cabang mana? Waktu itu jadi kalau MT itu kan selama 9 bulan 2 kali ke cabang. Iya. Nah, yang pas Various itu tuh baru 2 minggu pertama join langsung Various kan, dilempar ke cabang, itu ke cabang Balikpapan. Oke. Habis itu OJTHO terus OJT Tandem balik lagi tuh ke cabang sebulan. Nah, itu ke Makassar. Oh, Makassar. Oh, Kalimantan terus Sulawesi ya. Iya, jauh banget ya. Tapi seru sih. Seru Gue waktu itu ke Pontianak gue. Oh, sama-sama Kalimantan berarti. Iya, Kalimantan. Gue kan Kalimantan Barat. Balikpapan tuh Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur. Ya? Sotilah sih. Timur tapi kayaknya. Seru. Nah, fun fact mungkin teman-teman yang nggak tahu MTACC tuh jadi selama program tuh kita ada ke cabang. Kita kebetulan ada cabang di seluruh Indonesia, ada 76 cabang tersebar di seluruh kota di Indonesia. Terus juga selama MT itu kita ke cabang tadi Debbie 2 kali. Terus juga kita belajar juga di head office ya Dep ya. Iya. Dari head office baru nanti ada fase spesifik. Nah nanti gue mau nanya juga sih. Gue gak banyak nanya tentang spesifik program, tapi gue mau nanya tentang elunya aja gitu. Boleh. Di Various kan berarti fase awal banget kan. Di cabang lu di Balikpapan. Lu waktu itu ngapain aja Dep? Kalau waktu pas Various itu jadi kan durasinya 1,5 bulan ya Dik. Jadi waktu itu belajar mapping ke fungsi-fungsi yang ada di cabang. Kan fungsi yang di cabang tuh ada sales, AR, terus ada service, underwriting, ada multiguna juga kan. Nah itu belajar ke semua fungsinya, mappingin satu-satu, terus cari kayak improvementnya apa di situ. Jadi kayak misalnya mungkin kita merhatiin mereka tuh sehari-hari kerjanya kayak gimana, ada sistem yang butuh diimprove nggak segala macam buat mempermudah mereka kerja gitu. Nah itu bikin improvement di masing-masing fungsinya. Oke, berarti lu bikin improvement juga ya di setiap fungsinya. Nah tadi kan cuma 1,5 bulan, terus ada banyak banget fungsi dari sales, service, underwriting, terus juga account receivable juga ya AR gitu. Nah lu ngalamin kesulitan gak di 1,5 bulan itu? Nah jujur kesulitan sih ya, karena kan banyak banget fungsinya dan waktu itu kan kita baru 2 minggu di ACC tuh baru in class training yang kayak teori banget kan, jadi lu nggak tahu sebenarnya di lapangan tuh kayak gimana gitu. Nah tiba-tiba lu dicemplungin ke lapangan harus dalam 1,5 bulan tuh lu harus hatam itu cabang tuh ngapain kerjanya gitu. Waktu itu sebenarnya yang bikin lumayan jadi mudah ya itu sebenarnya karena teman-teman angkatan juga sih, karena kan waktu itu banyak sering sharing sama teman angkatan juga kan, kayak misalnya setiap seminggu sekali tuh dulu gue sama teman-teman angkatan gue sering sharing kayak kalau misalnya service di cabang Balikpapan kayak gini, kalau misalnya di cabang lu gimana kayak gitu. Nah itu jadi banyak dapat informasi selain dari mapping. Berarti sama angkatan lu deket juga ya? Deket banget. Terus kalau teman-teman di Balikpapan gimana deh? Maksudnya teman-teman di cabang kan, maksudnya lo baru masuk ACC sebagai MT gitu. Di mana di sana gimana?
Kalau di Balikpapan sih syukur alhamdulillahnya waktu itu sangat-sangat welcome ya orang-orangnya, bahkan sampai sekarang pun kita masih kontak-kontakan gitu. Karena kan kalau di ACC kan emang future leaders-nya itu dari anak-anak program juga kan. Jadi di sana juga maksudnya pejabat-pejabat cabangnya dari anak program, jadi sering ngobrol gitu, sering sharing, sering diskusi juga gitu. Jadi lumayan deket tuh, tiap hari pasti nongkrongnya sama mereka, perginya sama mereka gitu. Jadi welcome sih orang-orangnya. Seru ya? Seru banget. Apa yang paling seru waktu lo di Balikpapan waktu Ferius? Ferius ya, waktu itu pernah jadi tuh kalau di Balikpapan tuh ada customer yang kayak luar kota gitu istilahnya. Nah cuma kalau di Balikpapan tuh kan kecil banget ya, dan dia dikelilingi sama pantai istilahnya kan gitu. Jadi luar kotanya tuh benar-benar gue nyebrang pakai perahu kecil. Nyebrang pulau pakai perahu. Waktu itu lewat sama laut gitu. Iya, jadi sama CRCO-nya sama tim salesnya juga. Itu kita kesana nyamperin customernya. Itu seru banget sih. Jadi kayak bener-bener adventurous karir ya. Naik perahu ya. Iya. Seru ya. Seru dong. Oh, kenapa waktu itu? Maksud gue, kenapa itu yang paling seru gitu kan? Bisa aja kan. Mostly kalau gue kan Pontianak kulineran, banyak banget makanan, kopi. Kenapa waktu itu menurut lo itu yang paling seru? Seru karena mungkin itu pertama kali gue naik perahu juga kayak seumur hidup gue. Oh, iya? Jadi kayak perahu itu benar-benar kecil soalnya, terus kita melewati laut yang kayak yang anginnya gede banget gitu kan. Jadi kan gue deg-degan juga ya. Cuma kayak seru banget sih, itu pengalaman pertama. Terus bareng teman-teman juga waktu itu kan sama ada teman gue Anas juga, terus sama CRCO-nya waktu itu juga deket gitu. Jadi kayak ya udah kayak jalan-jalan aja gitu. Jadi lo sambil mapping, sambil belajar, sambil jalan-jalan juga. Sambil jalan-jalan. Seru. Abis dari Balikpapan berarti lanjut lagi apa sih namanya? OJTHO. OJTHO dulu berarti baru ke Makassar. Oh iya, OJTHO dulu. Oh, OJTHO berarti abis Ferius HO. Oke, HO lu belajar apa aja, di mana aja? HO waktu itu kebagian mappingnya di Finance and Banking, FAB, sama Underwriting. Gimana di sana? Selama lu mapping HO kan abis dari cabang nih, abis dari Balikpapan, balik lagi ke head office di Jakarta. Ada bedanya nggak sih? Terus lu belajar perbedaannya apa sih secara mungkin environment-nya, atau lu malah banyak belajar lagi hal baru, ketemu orang-orang baru? Kalau beda sih pasti beda banget ya, karena culture di cabang sama culture di HO, mungkin di HO tuh istilahnya lebih padat gitu. Walaupun di cabang juga padat ya, tapi di HO tuh lebih berasa padatnya gitu. Karena kalau di cabang kan mungkin kita ada nyamperin customer segala macam. Kalau di HO kan ya di kantor gitu kan, laptopan. Nah itu waktu itu serunya karena ya mappingnya ke finance, yang gue nggak pernah tahu tuh finance kayak gimana kerjanya gitu. Lu jurusan apa sih? Teknik industri. Oh iya. Iya. Terus ke underwriting. Nah underwriting tuh sebenarnya agak relate sama cabang juga sih, karena kan dia ngurusin underwriting di cabang juga kan gitu. Serunya itu sih. Terus waktu itu mappingnya berdua, jadi nggak sendiri. Oh, kan sebelumnya berarti sama Anes. Terus yang ini sama siapa? Sama Syafia. Oh, sama Safia. Ya. Oke, berarti berdua juga ya. Oh, oke. Abis dari HO lu ke Makassar. Kalau Makassar tuh apa? Bedanya apa sih sama OJT Ferius? Terus lu ke Makassar nih, ke cabang lagi nih. Kalau Ferius itu kan kita mapping nih semua fungsi yang ada di cabang. Kalau misalnya tandem itu kita nggak mapping semua fungsi lagi, tapi kita udah tandemin satu fungsi di level koordinatornya gitu. Jadi waktu itu gue kebagiannya di CRCO, di Customer Retention, di multiguna gitu. Jadi bener-bener kerjaan gue setiap hari ya tandemin CRCO-nya, kayak dia kerjanya kayak gimana, terus dia maintain timnya kayak gimana, dia ngerjain report tuh kayak gimana, ngejar valid kayak gimana gitu. Oke, mungkin teman-teman yang lagi nonton kan agak bingung, ini mapping tuh apa sih gitu. Terus juga apa namanya, tandem tuh maksudnya gimana sih kan? Kalau mapping tadi kan belajar seluruh fungsi, mungkin belajarnya apa belum kebayang. Mungkin lu bisa ceritain detail dikit biar agak beda nih, biar kelihatan bedanya. Kok gue udah ke cabang terus balik lagi ke cabang, terus pas lo lagi di apa namanya di Makassar lu tandem gitu. Nah bedanya tuh apa sih in spesifik? Oke, kalau mapping itu kan sebenarnya benar-benar belajar dari nol banget kan gitu. Kayak kita nanya ini satu-satu, mereka kerjanya apa, kerjanya ngapain, KPI-nya apa, pokoknya cari tahu semua yang mereka kerjain di cabang itu apa, prosesnya, gitu. Flow prosesnya. Ya. Kalau misalnya tandem itu benar-benar apa ya bahasanya ya, kayak tandemin orang gitu. Jadi kayak lu udah
seakan-akan acting as koordinatornya juga gitu. Jadi biar tahu juga sebagai koordinator itu tanggung jawabnya tuh kayak gimana sih. Jadi lebih berasa. Berarti ada kayak briefing juga ikut juga. Atau lu udah mulai mimpin briefing juga gitu? Enggak sih. Oh tetap koordinatornya cewek-cewek. Nah Makassar, apa beda sama Balikpapan? Kalau Makassar mungkin dari segi kotanya udah beda ya. Dia gede banget kotanya, terus kulinernya lebih banyak. Oh, lu suka kulineran? Suka dong. Berarti lu Makassar cocok dong? Ya oke lah, cocok kok. Masih oke. Terus kalau panasnya sama-sama aja sih, sama-sama panas. Oh panas. Iya gue di Pontianak waktu itu juga panas. Iya kan. Oke, Makassar kulineran lu makan apa aja emang di Makassar? Lu pasti Makassar berapa lama sih sebulan? Sebulan. Berarti lu harusnya sih sempet ya makan banyak hal di Makassar. Oh banyak banget sih. Makassar tuh kan banyak makanan khasnya ya, kayak palu basah, coto Makassar. Terus apa lagi ya? Banyak banget ini kayak es pisang hijau ya. Itu enak sih. Iya, itu kayak gitu-gitu udah cobain lah, udah dibawa semua sama orang cabangnya. Terus jalan-jalan juga, selain kuliner jalan-jalan nggak? Jalan-jalan, kemarin itu jalan-jalan ke Ramang-Ramang namanya. Ramang-Ramang. Iya, itu tuh kayak gimana ya jelasinnya? Kayak alam gitu, terus lu melewati alam-alamnya itu pakai perahu gitu, jadi kayak bagus banget di tempatnya. Jadi selama MT ini lu naik perahu berapa kali deh? Jadi udah berkali-kali ya. Kan new experience. Nah waktu pas di Makassar itu sempat ke pantai juga. Oh ya ke pantai juga? Iya, ada namanya Pantai Samalona. Jadi kayak dari kota Samalona. Jadi dari kotanya ke Makassar, ke Samalonanya itu naik perahu juga. Oh jadi lu di Balikpapan naik perahu, sini perahu lagi. Iya. Itu bareng-bareng sama waktu itu sama CRCO-nya, terus sama ARHH-nya juga. Jadi diajakin sama orang-orang cabang juga. Lu berarti dekat juga ya sama teman-teman di cabang ya? Lumayan, sampai sekarang sih. Maksudnya sampai sekarang masih kontak-kontakan sama mereka juga. Tuh. Seru ya sama Lona. Berarti lu ya jalan-jalan di sana. Berarti selama program pun ya lu nggak cuman belajar, lu nggak cuman kerja, tapi bisa berjalan-jalan. Lu tapi pernah ke Makassar sebelumnya? Belum, ke Makassar sama ke Balikpapan itu pertama kali ya gara-gara pertama ACC. Kali. Tapi ke Kalimantan, Sulawesi. Enggak pernah sama sekali. Sama sekali. Di ACC itu lu pertama semua. Gue juga waktu itu pertama sih. Iya kan? Gue gak mau kalah gitu ya. Iya. Soalnya gue suka banget waktu itu di Pontianak. Oh iya. Apa yang seru dari Pontianak? Hostnya gue. Gak apa-apa dong. Seru lah pokoknya temen-temennya seru. Banyak kuliner pejabat cabangnya baik. Kuliner gue tiap hari pasti minum kopi pancong. Terus gue diajak makan. Kopi pakai pancong? Kopi susu gitu. Oh. Enak deh, ntar lo ke Kalimantan deh lo cobain. Gue udah ke Kalimantan sih udah. Ke Pontianak. Oh iya sorry ke Pontianak ya. Iya. The best deh. Nah gue mau lanjut. Lo kan berarti tadi udah dari Balikpapan, udah ke Jakarta lagi ya, ke office tadi di finance and banking dan underwriting ya. Terus balik ke cabang lagi di Makassar. Habis dari Makassar lo kemana deh? Dari Makassar spesifik abis tuh. Spesifik berarti kan teman-teman lu juga udah mungkin kalau yang di cabang udah jadi acting as head ya. Iya. Gitu. Nah waktu itu angkatan lu atau teman-teman lu di mana aja deh? Angkatan gue waktu itu ada yang di cabang, sebenarnya mostly di HO sih. Cuma yang di cabang itu ada 2 waktu itu. Waktu itu ada yang jadi sales head di Bogor sama jadi ARHH di Tangerang. Oh, jadi ada yang jadi sales head, ada yang jadi ARHH, terus yang lain di mana? Di office di mana aja? HO tuh ada di HC, di Human Capital, terus di setir kanan, di audit, di service. Terus temen gue ada IT juga kan, jadi ada yang IT juga di Fatmawati. Gitu. Oh sama ada yang di tim sales HO juga di retail business. Gitu. Retail business, macam-macam ya kemana-mana ya. Ya sebenarnya kalau dilihat lagi sebenarnya secara program MT sebenarnya bisa kemana aja ya. Selain tadi lu sempat mention juga fast track karir gitu. Nah gue pengen tahu sih sebenarnya ataupun percepatan karir yang lo bilang tadi itu emang seberapa cepat sih secara career development-nya? Mungkin lo boleh ceritain nggak? Mungkin teman-teman pengen tahu sih. Mungkin denger fast track karir, emang maksudnya fast track karir itu kayak gimana sih atau secepat apa sih gitu? Kalau fast track karir ya sebenarnya kan karena emang dari awal kita belajar udah dari banyak banget ya Dik. Maksudnya belajar sebagai untuk dipersiapkan jadi seorang future leaders itu kan kita belajar gak cuma dari satu fungsi aja. Makanya kita belajar di head office iya, di cabang juga iya. Jadi kita tahu keseluruhan bisnis ACC itu kayak gimana gitu. Kalau ditanya seberapa cepetnya, ada kok anak MT yang kayak baru lulus
terus 4 bulan jadi koordinator di cabang, setelah itu dia naik jadi pejabat cabang. Dia cuma 4 bulan lulus, sekarang dia jadi pejabat cabang. Iya, secepat itu. Dep, tadi kan udah ngomongin fast track career ya. Tadi kan ada temen ataupun orang yang lulus MT 4 bulan udah jadi setelah lulus gitu. Dia 4 bulan setelah lulus udah jadi pejabat cabang gitu. Nah, tadi kan ngomongin career development-nya secepat itu gitu. Dan gue mau nanya juga sih yang lainnya. Sebenarnya apa aja sih manfaat, keuntungan ketika lo jadi MT gitu kan? Tadi kan lo keluar kota, banyak kan lo ke Makassar, ke Balikpapan gitu. Lo tiket beli sendiri atau gimana? Kalau selama program MT sih, selama kita pergi-pergi keluar itu pasti tiket disediain sih Dik. Jadi kayak tiket emang udah mau itu pesawat ataupun kereta ya, itu udah dibeliin sama PIC programnya. Terus juga hotel juga kita ada tunjangannya, kos juga ada tunjangannya. Jadi benar-benar ya udah bawa diri aja tinggal gitu. Jadi semua udah ready ya. Nah selain itu kan tadi kan mas benefit kita kalau keluar kota gitu, pendapat keluar kota. Selain itu di MT lu dapat manfaat dan keuntungan apa lagi deh? Kalau selain tunjangan ya, itu ya pasti pengalaman baru sih sebenarnya. Karena kan yang kita sebelumnya nggak pernah ke cabang atau mungkin nggak pernah ke kota itu sebelumnya, jadi tahu kota itu kayak gimana. Terus juga orang-orang cabang belajar kayak gimana, dapat teman baru juga, dapat ilmu baru juga, itu sih. Jadi lo banyak belajar hal baru, lo ketemu orang baru, bahkan secara culture yang beda-beda ya. Pasti orang Jakarta, Balikpapan, Makassar punya behavior yang beda dan jadi belajar hal baru ya. Dan juga bisa adaptasi sama lingkungan baru ya. Benar, dan itu melatih skill adaptasi juga sih ya sebenarnya. Karena kita jadi harus mau nggak mau kita harus bisa adaptasi kan sama culture yang ada di sana gitu. Tapi lo asli dari Jakarta kan? Jakarta. Keluar kota pernah? Keluar kota pernah. Waktu itu kan di kuliah. Kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Keluar Pulau Jawa? Keluar Pulau Jawa ya paling liburan sih. Liburan aja ya? Iya. Oh, berarti kayak maksudnya kalau buat stay atau tinggal gitu nggak pernah. Nah, gue mau nanya lagi deh. Tadi kan udah manfaat keuntungan, terus juga tentang perjalanan karir lu lah selama lu jalanin MT ya. Gue mau nanya, mungkin teman-teman di sini juga penasaran gimana sih cara join MT ACC ataupun sebenarnya lu ada tips and trick khusus nggak sih buat teman-teman yang dengar podcast ini gitu, jadi tertarik pengen apply di MT ACC. Cara apply-nya ya, sebenarnya kalau cara apply-nya tuh gampang banget. Kita tinggal ke website Karir ACC aja, karir.acc.co.id, atau enggak follow di Instagram kita di Lensase. Itu kan kita tiap buka MT atau tiap buka apapun itu pasti kita share di Instagram kan gitu. Terus kalau tips and trick sebenarnya mungkin dari awal kali ya, dari shortlistingnya dulu nih gitu. Kalau menurut gue, kalau sebagai dari sisi rekruter ya, kalau di CV itu mungkin teman-teman bisa nyantumin kayak pengalaman-pengalaman apa aja yang mereka jalanin selama kuliah gitu. Kayak misalnya mereka magang atau mereka jadi ketua apapun itu di kuliah. Nah itu pastiin kalian itu nyantumin job desk-nya itu secara lengkap gitu. Jadi kayak misalnya jadi ketua nih, gue dulu manage tim berapa banyak orang, terus target gue dulu apa, achievement-nya apa gitu. Jadi dari sisi rekruter kita nggak bacanya juga kelihatan jelas kan gitu, kayak nih anak kerjanya dulu ngapa-ngapain aja. Jadi kita pun juga udah tahu pengalaman dia tuh apa gitu, dia punya values tuh apa yang dia bawa dari sejak kuliah gitu. Terus masuk ke interview, sebenarnya cara interview, mungkin kalau interview kan paling banyak itu ditanya pengalaman-pengalaman pas kuliah kan, atau mungkin pengalaman pas magang. Nah itu mungkin bisa dijawab dengan metode STAR gitu. Jadi kayak bisa jelasin dulu situasinya apa, kerjaan tanggung jawabnya apa, terus waktu itu masalahnya apa, actionnya apa, resultnya apa. Jadi lebih struktur gitu, maksudnya orang juga kebayang kan kayak dia tuh waktu itu kondisinya kayak gini loh, terus dia bisa mencahin itu dengan cara kayak gini gitu. Oke, berarti di awal selama kuliah ya perbanyak pengalaman gitu, mau organisasi, mau magang, dan apa yang udah dilakuin itu clear gitu, ada di CV ya gitu, secara clear dari tanggung jawabnya apa, terus juga apa yang dilakuin dan apa achievementnya. Terus tadi Debbie juga ngasih tips and trick juga ya interview ya gitu. Coba gunain metode STAR ya, sebenarnya biar clear secara jawabnya lebih terstruktur ya, situasinya, kerjaannya, apa actionnya, dan resultnya seperti apa. Oke, nah Deb, terakhir sih, kenapa MT ACC?
Kenapa ya? Sebenarnya waktu itu awal mulanya emang karena kan banyak orang-orang di sekitar gue juga yang udah di MT-ACC gitu, dan memang feedbacknya bagus-bagus gitu, dan emang setelah gue cari tahu lebih dalam ternyata MT-ACC itu beda nih sama MT-MT lain gitu, dimana kalau MT-MT lain kan mungkin programnya lebih lama, terus juga ada sistem kontrak segala macam yang kalau misalnya kenapa-napa gue harus bayar denda gitu, dimana kalau misalnya di ACC itu benar-benar nggak ada tuh terikat-terikat kontrak kayak gitu, even denda-denda dan sebagainya itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi benar-benar ACC itu memberikan kita kepercayaan sepenuhnya kalau emang kita bakal jalanin program itu dengan baik gitu. Terus emang setelah gue jalanin programnya, so far sangat-sangat valuable sih gitu. Maksudnya untuk teman-teman fresh grad juga kan yang butuh pengalaman, butuh development di soft skill, di hard skill, itu semuanya dapat banget di ACC menurut gue. Oke. Nice Dep. Jadi sebenarnya dari awal ya secara program cepat cuma 9 bulan. Mungkin MT-MT lain kan ada setahun, 2 tahun, setahun belum ya kan? Ikatan dinas lagi. Di sini kita nggak ada ikatan dinas, terus juga valuable gitu, adventures banget ya kan, keluar kota, terus juga mungkin kan nggak mudah kan, ada suka ada dukanya lah, pasti kan ada project juga yang harus dikerjain. Cuman selama 9 bulan itu banyak banget yang didapat ya, soalnya tadi dari Debbie. Oke. Paling itu aja, Dep, thank you buat waktu dan kesempatannya. Mungkin next podcast lagi kita bisa ngobrol. Boleh. Oke, itu aja yang Talents edisi podcast kali ini gitu, buat teman-teman yang mau tahu juga lebih lanjut tentang ACC gitu. Bisa follow kita di Instagram kita di Lens ACC, atau linkin kita di Astra Create Companies, atau follow sosial media kita lainnya gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Thank you semua. Bye.